Malam tak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara yang tak semua telinga bisa mendengar. Selamat datang di luar jangkauan. Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Sandi di luar jangkauan. Kali ini gue akan kembali bercerita mengenai kejadian-kejadian horor yang dirasakan oleh sahabat di luar jangkauan di luaran sana. Penasaran dengan cerita apa yang bakal gue bawain pada video kali ini? Tonton terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngingetin lagi nih kalian semua seperti biasa. Buat kalian yang mau ceritanya dibacain di channel ini, atau mau langsung bercerita di channel ini, boleh banget. Caranya, kalian boleh langsung aja cek link yang udah kita siapkan di kolom deskripsi. Oke, itu aja teman-teman. Tanpa lama-lama, kita langsung lanjut ke ceritanya. Matikan lampumu, gunakan headsetmu. Selamat datang di luar jangkauan. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau nyeritain sebuah kisah lagi yang dikirimkan oleh sahabat di luar jangkauan. Kali ini ceritanya datang dari Astuti nih yang udah ngirimin ceritanya. Nah, katanya cerita ini dialami ketika dia masih SMA, di mana di SMA tempat dia sekolah itu ada salah satu kegiatan seperti KKN gitu teman-teman. Cuman namanya bukan KKN kalau di sana gitu. Nah, di mana dalam kegiatan ini si siswa ini diharuskan untuk melakukan sebuah pengabdian di satu daerah. Nah, kebetulan pada saat itu Astuti mendapatkan tempat lokasi dia pengabdian itu di daerah Ciamis, Jawa Barat. Nah, gimana ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. Cerita ini berawal ketika Astuti melakukan sebuah pengabdian yang dimana ini merupakan sebuah tugas dari sekolahnya. Pada saat itu, Astuti tidak sendiri, tapi berkelompok dengan teman-teman yang lainnya. Gak dijelasin di ceritanya berapa orang yang ada di kelompok Astuti, tapi yang jelas mereka tinggal di sebuah desa di Ciamis selama 15 hari untuk melakukan sebuah pengabdian. Awalnya mungkin biasa-biasa aja, tanpa ada kegiatan, tanpa ada kejadian-kejadian mistis yang membuat mereka akhirnya tidak nyaman dan tidak betah nih ketika pengabdian. Tapi setelah beberapa hari mereka tinggal di sana dan melakukan pengabdian di sana, mereka mulai itu merasakan kejadian-kejadian di luar nalar. Nah, kejadian pertama ini dirasakan sendiri oleh Astuti nih. Jadi sedikit gue jelasin nih sebelum lanjut ke ceritanya ya. Untuk rumah yang ditempati oleh Astuti dan teman-teman kelompoknya, itu ada di dalam sebuah gang, di mana di dalam gang tersebut itu juga terdapat sebuah pemakaman keluarga, dan di mana si pemakaman keluarga ini tuh sedikit ditutupi oleh tembok gitu ya, tapi tidak menjadi tidak menjadikan si pemakaman itu tertutup. Ketika Astuti atau teman-temannya Astuti yang lain keluar dari poskonya, itu pasti bakal melihat posisi si pemakaman tersebut. Nah, sebelumnya sebenarnya warga sekitar juga sudah sering bercerita nih pada Astuti dan teman-temannya mengenai kejadian-kejadian yang sering kali terjadi di wilayah tempat Astuti tinggal itu gitu. Cuman gak dijelasin secara rinci nih apa aja gangguannya dan apa aja kejadiannya. Namun warga setempat hanya bilang kalau wilayah yang ditempati oleh Astuti dan teman kelompoknya itu sedikit lumayan angker. Nah, lanjut ke cerita utamanya. Jadi Astuti bercerita pada saat itu setelah sholat subuh, Astuti mau beli sabun untuk mencuci bajunya. Berangkatlah dia ke warung, dan untuk menuju ke warung itu, dia harus melihat dulu kuburan keluarga yang ada di dekat poskonya. Nah, pada saat Astuti keluar rumah nih dan ingin berangkat ke warung, Astuti melihat sebuah sosok. Astuti melihat satu sosok di mana sosok tersebut seperti orang pada umumnya, namun memakai pakaian serba merah, mulai dari kopiah merah dan juga baju-bajunya yang warna merah. Dan posisi si sosok tersebut itu sedang berdiri di samping tembok
yang ada di kuburan keluarga tersebut. Namun Astuti tidak melihat secara jelas nih gimana wajah si sosok itu, muka si sosok itu, dan Astuti pun masih berpikir kalau itu ya warga sekitar aja gitu yang lagi nongkrong. Nah cuman setelah kejadian itu Astuti udah tuh beli sabun cuci bajunya, terus nyuci seperti biasa, sampai akhirnya siangnya mereka melakukan sebuah pengabdian di satu sekolah yang ada di daerah tersebut. Nah, pada saat sedang melakukan sebuah pengabdian di sekolahnya, tiba-tiba badan Astuti ini sedikit terasa panas di sekujur badannya, sampai akhirnya tak lama di sana Astuti pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah itu dibawalah Astuti ke UKS dan dibawa pulang ke poskonya. Nah, saat Astuti ke posko, dia langsung tuh banyak dikunjungi oleh warga sekitar untuk melihat keadaan Astuti yang kabarnya tadi di sekolah Astuti mengalami pingsan. Nah, pada saat Astuti bercerita tentang kejadian yang dialami pagi harinya sebelum akhirnya dia merasakan tidak enak badan, warga sekitar mengiyakan kalau memang di daerah itu ada satu sosok yang memang sering menunjukkan eksistensinya. Salah satunya adalah sosok yang memang memakai baju serba merah, dan tidak ada yang tahu bahwa kalau sosok itu tuh siapa dan asal usulnya seperti apa. Yang pasti warga sekitar udah sering tuh ngelihat sosok tersebut, dan warga sekitar pun membenarkan kalau itu bukanlah manusia, tapi sosok yang memang menunggu di tempat tersebut. Dan sosok tersebut juga bukan hanya dilihat oleh Astuti nih, dan juga bukan hanya dialami oleh Astuti, tapi kejadian itu tidak hanya dialami oleh Astuti, teman-teman. Jadi kejadian yang sama dan sosok yang sama juga menunjukkan eksistensinya kepada teman kelompok Astuti bernama Adrian. Jadi ceritanya pada saat itu entah dari mana Adrian baru pulang ke posko pada malam hari setelah Isya. Dan ketika Adrian melewati tembok yang mana di dekat tembok itu ada pemakaman keluarga, Adrian juga melihat satu sosok yang sama seperti yang dilihat oleh Astuti di hari-hari sebelumnya. Namun untungnya Adrian tidak merasakan efek yang dirasakan oleh Astuti. Hanya sekedar melihat sosok saja dan tidak mengambil pusing lah gitu ya. Namun kejadian itu tidak berakhir di sana. Ada kejadian-kejadian lain yang seringkali Astuti dan teman-temannya rasakan pada saat melakukan pengabdian di daerah Ciamis tersebut. Seringkali ketika mereka sedang berkumpul di posko, mereka sering nih mencium bau aroma kemenyan, dan juga sering mendengarkan suara-suara tertawa, menangis, dan suara-suara lainnya dari arah pemakaman keluarga yang tak jauh dari tempat posko mereka tinggal. Sampai akhirnya tiba di satu malam, yang mana malam tersebut merupakan malam puncak dari gangguan-gangguan yang dialami oleh Astuti dan teman-temannya. Pada saat itu, ketika mereka sedang berkumpul di posko, tiba-tiba salah satu teman Astuti, wanita bernama Arni, mengalami kerasukan. Dia menjerit-jerit tuh di sana dan juga menangis-nangis. Nah, si Arni ini juga bilang nih, mungkin lebih tepatnya sosok yang merasuki Arni ini bilang kalau misalkan rumah yang ditempati oleh Astuti dan teman-temannya itu merupakan tempat si sosok ini tinggal. Dan si sosok ini juga bilang kalau Astuti dan teman-temannya sudah mengotori tempat si sosok ini tinggal. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Astuti dan teman-temannya sehingga sosok ini mengatakan hal tersebut? Jadi, usut punya usut, pada saat Astuti dan teman-temannya datang ke tempat mereka pengabdian dan menempati rumah tersebut,
mereka tidak izin terlebih dahulu atau tidak pamit terlebih dahulu. Maksudnya dalam artian bukan izin atau pamit ke yang punya rumah atau RT setempat, karena kalau itu ya sudah jadi patokan utama lah pastinya. Tapi Astuti tidak tidak sopan ketika memasuki rumah tersebut. Intinya tidak ada pengajian dulu, terus ya tidak ada hal-hal yang ya istilahnya meminta izin kalau mereka tuh ingin menempati rumah tersebut. Karena katanya rumah tersebut sebelum ditinggali oleh Astuti dan kelompoknya memang rumah yang sudah lama tidak ditempati. Oke teman-teman, mungkin itu aja cerita yang kita bagiin pada video kali ini. Cerita yang dikirimkan oleh Astuti ketika dia melakukan sebuah pengabdian yang menjadi tugas sekolahnya ketika SMA. Mungkin teman-teman sekalian juga punya nih pengalaman yang sama seperti Astuti, KKN ketika SMA, dan mengalami kejadian yang sama juga seperti Astuti. Boleh share cerita kalian lewat link yang udah kita siapkan di deskripsi, atau boleh penuhin dulu kolom komentarnya biar nanti kita baca satu-satu. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Cuman sebelum gue beresin cerita ini, gue mau ngulas dulu nih sedikit cerita yang dikirimkan oleh Astuti. Beberapa kali gue bilang di cerita-cerita sebelumnya, kalau misalkan kita datang ke satu tempat, memang harus menghargai apa yang menjadi budaya atau kebiasaan yang ada di lingkungan tersebut. Tidak hanya menghargai manusia atau hal-hal yang emang nyata di dunia itu, tapi juga menghargai hal-hal gaib yang ada di sana. Tidak perlu mempercayai atau menyembah hal gaib, kita hanya perlu percaya bahwa mereka ada dan mereka ada di sekitar kita. Dan kembali lagi gue bakal bilang, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi intinya, dimanapun kita berada, kita harus menghargai apa yang ada di tempat sana. Oke, mungkin itu aja teman-teman cerita yang gue bawain kali ini. Buat teman-teman yang mau ceritanya dibacain di video ini atau mau langsung bercerita di channel ini, boleh banget nih. Caranya langsung aja klik link yang udah kita siapkan di deskripsi. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Gue Sandi, sampai jumpa di luar jangkauan.